warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Arkan Channel. Baik, di video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan enkapsulasi. Nah, sebelum kita membahas tentang enkapsulasi, ada baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan enkapsulasi dan apa perbedaannya dengan dekapsulasi. Langsung saja kita bahas ya. Pada jaringan komputer, khususnya ketika komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi, akan terjadi pertukaran data di dalamnya, yang mana data-data tersebut akan melewati setiap layer atau lapisan sampai nanti di komputer tujuan. Proses enkapsulasi dan dekapsulasi untuk paket data yang dikirim dan diterima. Maksudnya, enkapsulasi dapat diartikan sebagai proses pembungkusan paket data yang dikirim. Dan dekapsulasi dapat diartikan sebagai pembuka bungkusan paket data yang sudah dibungkus dan diterima. Analoginya seperti ini, ya. Data itu akan dikirim, yang mana akan dibungkus di dalam sebuah surat, ya. Kita ibaratkan seperti surat, ya. Jadi data tersebut akan dibungkus seperti surat, kemudian proses pembungkusannya itu disebut enkapsulasi. Dan proses pembukaan suratnya atau data yang di dalam surat tadi itu yang disebut dengan dekapsulasi. Baik, kita lanjut. Mari kita bayangkan jika terdapat dua buah komputer yang saling terkoneksi dan berkomunikasi melalui jaringan komputer. Kita anggap komputer pertama A sebagai pengirim dan komputer B sebagai penerima. Kedua komputer ini di dalam jaringan dapat menggunakan model ya atau model TCP/IP atau model yang hasil layer. Baik, kita bayangkan tadi ya, komputer A akan mengirimkan sebuah data, ya, mengirimkan sebuah paket data, akan dikirim ke komputer penerima atau tujuan komputer B. Proses ini dibedakan komputer pengirim dan komputer penerima masing-masing sebanyak dua proses. Yang pertama, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil, ya, dengan penamaan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, maka akan dilakukan proses pembungkusan yang disebut dengan encapsulation atau enkapsulasi. Itu. Yang kedua, pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya. Ya, proses pembukaan bungkusan paket yang sudah diterima dari pengirim disebut dengan proses dekapsulasi. Ya. Jadi, analoginya begini. Kita anggap komputer A dan komputer B, ya, komputer A sebagai pengirim dan komputer B sebagai penerima. Komputer A, kita contohkan dia mengirim sebuah gambar, ya, gambar pemandangan. Maka gambar itu tadi itu akan dipecah menjadi beberapa potongan yang lebih kecil, menjadi beberapa frame-frame yang lebih kecil. Nah, kemudian dibungkus, kemudian dikasih alamatnya, tujuannya jelas ke IP tujuan si penerima, ya. Kemudian setelah proses yang tadi itu, yang tadi gambar tadi dipecah, ibaratkan seperti sebuah puzzle, ya, dipotong lebih kecil, itu namanya dibungkus, yang disebut dengan enkapsulasi. Ketika data sudah nyampai di komputer si B selaku si penerima, maka potongan-potongan kecil tadi itu akan dibuka bungkusannya, ya, yang mana ini disebut dengan proses dekapsulasi, sehingga puzzle-puzzle gambar tadi atau potongan-potongan gambar tadi itu akan menjadi utuh seperti saat si pengirim
menerima gambar akan diterima juga sama si komputer B menjadi gambar yang utuh. Itulah yang disebut dengan enkapsulasi, proses pembungkusan data, dan dekapsulasi, proses pembuka untuk bungkusan data. Selanjutnya, kita perhatikan gambar berikut. Ya, dari penjelasan yang tadi, pengirim dan penerima, ya ini mohon maaf, di sini ada pengirimnya 2. Di sini ada proses mengirim dan ini seharusnya adalah penerima di sisi sebelah kanan. Ya, pemecahan paket data. Ya, dia akan melewati beberapa layer atau lapisan. Pemecahan paket data kemudian dibungkus, itulah namanya enkapsulasi. Kemudian kita lihat garis panahnya, pengiriman paket data sampailah di penerima. Ketika data ingin diterima, maka itu harus melewati namanya dekapsulasi. Sampai terakhirnya penggabungan pecahan paket data dan sampailah kepada paket data yang utuh yang diterima dari si pengirim. Baik, itulah secara singkat penjelasan tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Selanjutnya, enkapsulasi pada WAN. Nah, di enkapsulasi pada WAN itu ada 2. Yang pertama, the High Level Data Link Control Protocol atau HDLC, dan yang kedua, Point to Point Protocol atau PPP. Jika kita lihat, pengertian dari HDLC adalah enkapsulasi default yang digunakan antarmuka serial sinkron dari router Cisco menggunakan serial sinkron memerlukan perangkat clocking eksternal dan seperti CSU DSU dalam rangka sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data. Sementara yang B, sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada jaringan WAN. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link. Sekarang, apa perbedaan dari 2 ini, HDLC dan point to point? Salah satunya adalah, ya, perbedaannya HDLC, ya, hanya dapat digunakan ketika memakai produk keluaran dari router yang mereknya Cisco. Nah, jadi kalau kita menggunakan router, ya, dalam jaringan WAN kita tidak bermerek atau tidak keluaran dari produknya Cisco, maka kita kemungkinan tidak bisa menerapkan yang enkapsulasi yang jenis yang pertama, HDLC. Ya, hanya kita bisa menggunakan point to point. Sesuai dengan keterangan di sini, protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link. Jadi ini standar. Jadi router merek keluaran produk manapun, ya, itu akan saling berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena sudah mendukung untuk dapat digunakan dengan berbagai macam merek router pabrikan manapun. Tapi khusus yang HDLC hanya dapat digunakan oleh router yang keluaran Cisco. Baik, mungkin sampai di sini dulu video yang singkat ini tentang enkapsulasi dan enkapsulasi pada WAN. Saya ringkas sedikit. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data yang akan dikirim, dan dekapsulasi adalah proses pembukaan bungkusan yang dikirim sehingga data tersebut bisa diterima dan dibaca dengan utuh. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum dan sampai jumpa di video yang lain.